Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak hatimu, tarik napas perlahan, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di saat ini. Bukan untuk mencari jawaban, bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi untuk mendengarkan sesuatu yang sering terlewat. Suara batinmu sendiri. Di tengah dunia yang terus berisik, ada panggilan lembut yang jarang kita dengar. Panggilan yang tidak datang dari luar, tetapi dari kedalaman ruh. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, hanya menunggu disadari. Banyak dari kita beribadah dengan tubuh, namun lupa menghadirkan hati. Banyak yang menyebut nama Tuhan, namun jarang benar-benar merasa bersamanya. Video ini bukan untuk mengajarkan, bukan pula untuk menghakimi. Ini adalah undangan sunyi untuk berhenti sejenak dan menoleh ke dalam. Barangkali selama ini yang kita cari jauh keluar, ternyata telah lama mengalir di dalam diri. Jika hatimu siap, mari berjalan perlahan. Bukan untuk sampai, tetapi untuk kembali. Bab 1. Ketika ibadah tak lagi terbatas waktu. Ibadah sering dipahami sebagai sesuatu yang memiliki awal dan akhir, dimulai oleh niat dan ditutup oleh salam. Seakan hubungan dengan Tuhan hanya berlaku di sela-sela ritual yang terjadwal. Padahal jika direnungi dengan jujur, Tuhan tidak pernah datang dan pergi. Yang berpindah hanyalah kesadaran manusia. Ketika kesadaran tertidur, ibadah terasa berat. Ketika kesadaran terjaga, bahkan hidup itu sendiri menjadi sajadah yang luas. Di titik inilah manusia mulai menyadari bahwa ibadah bukan sekadar perbuatan, melainkan keadaan jiwa. Ia bukan aktivitas tambahan, melainkan cara berada. Sebab Allah tidak menunggu manusia di waktu tertentu, tetapi hadir sepanjang waktu, lebih dekat daripada apapun yang disadari. Ada saat dalam perjalanan ruh ketika seseorang mulai gelisah, bukan karena kurang ibadah, melainkan karena ibadahnya terasa hampa. Gerakan tetap dilakukan, lafaz tetap terucap, namun hati terasa jauh. Kegelisahan ini bukan tanda keburukan, melainkan undangan halus untuk melangkah lebih dalam. Allah seakan sedang membisikkan bahwa ibadah tidak diciptakan untuk sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi untuk membangunkan kesadaran. Ketika ibadah hanya berhenti pada bentuk, ia mudah melelahkan. Namun ketika ibadah menjadi perjumpaan batin, ia justru menghidupkan. Dari sini manusia mulai memahami bahwa yang dibutuhkan bukan menambah banyak, melainkan menghadirkan lebih dalam. Kesadaran ilahi adalah ruh dari segala ibadah. Tanpanya, ibadah hanya seperti tubuh tanpa nyawa. Kesadaran inilah yang membuat seseorang merasa diawasi tanpa tertekan, ditemani tanpa suara, dan dipeluk tanpa sentuhan. Ketika kesadaran ini hadir, batas antara ibadah dan kehidupan mulai memudar. Bekerja tidak lagi memisahkan dari Tuhan, justru menjadi jalan pengabdian. Diam tidak lagi kosong, melainkan penuh kehadiran. Bahkan lelah pun berubah menjadi doa yang tak terucap. Inilah rahasia mengapa para arif mengatakan bahwa ibadah sejati tidak mengenal putus karena ia mengalir dari kesadaran yang terus hidup. Pada tahap ini manusia berhenti bertanya berapa lama ia beribadah dan mulai bertanya seberapa hadir ia di hadapan Allah. Waktu tidak lagi menjadi ukuran utama karena satu detik yang penuh kesadaran lebih bernilai daripada berjam-jam yang lalai. Hati yang sadar menyadari bahwa Allah tidak terkurung di masjid, tidak dibatasi oleh arah, dan tidak menunggu dipanggil dengan suara keras. Dia selalu ada, namun hanya hati yang jernih yang mampu merasakan kedekatan itu. Maka ibadah yang mengalir tanpa henti bukanlah hasil dari disiplin keras semata, tetapi buah dari kesadaran yang terus diasah dengan kejujuran dan kerendahan. Ketika seseorang mulai hidup dalam kesadaran ini, ia tidak merasa dirinya istimewa. Justru ia semakin merasa kecil di hadapan keluasan rahmat Allah. Tidak ada kesombongan spiritual, karena ia tahu bahwa semua ini bukan hasil usaha pribadi, melainkan anugerah yang dititipkan. Ia tidak lagi sibuk menilai ibadah orang lain, sebab ia sadar bahwa perjalanan setiap ruh berbeda. Yang dijaga hanyalah satu hal, agar hati tidak kembali tertidur. Selama kesadaran itu terjaga, ibadah akan terus mengalir, lembut namun kuat, sunyi namun penuh daya, mengantar jiwa berjalan bersama Tuhan tanpa merasa berjalan sendirian. Bab 2. Kesadaran, gerbang ibadah sejati.
Kesadaran bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan bangkit dari kedalaman hati ketika seseorang mulai jujur pada dirinya sendiri. Ia muncul saat manusia berhenti sekadar melakukan dan mulai benar-benar hadir. Dalam kesadaran, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang membebani, tetapi sebagai panggilan yang menenangkan. Seseorang menyadari bahwa Allah tidak sedang menunggu kesempurnaan, melainkan kehadiran. Bukan banyaknya amalan yang dicari, tetapi hati yang terjaga. Kesadaran ini seperti cahaya lembut yang menyinari batin, membuat segala sesuatu tampak lebih jernih, lebih bermakna, dan lebih terarah. Banyak orang terjebak pada bentuk karena bentuk lebih mudah dilihat dan diukur. Namun kesadaran tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diperdebatkan, dan tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa dirasakan. Ketika kesadaran hadir, seseorang tahu kapan hatinya sedang bersama Allah dan kapan ia sedang jauh, meskipun tubuhnya tampak beribadah. Kesadaran membuat manusia berani mengakui kelalaiannya tanpa putus asa dan menerima keterbatasannya tanpa menyalahkan takdir. Disinilah ibadah mulai menemukan kedalaman, karena dilakukan bukan untuk terlihat benar, tetapi untuk menjadi benar di hadapannya. Kesadaran ilahi menempatkan manusia pada posisi yang seimbang antara harap dan takut. Ia tidak merasa aman berlebihan hingga lalai, dan tidak pula takut berlebihan hingga putus asa. Kesadaran mengajarkan bahwa Allah Maha Dekat, namun juga Maha Agung. Dari keseimbangan inilah lahir ibadah yang matang, tidak meledak-ledak, tidak pula kering. Setiap amal dilakukan dengan hati yang tenang, karena yang dicari bukan pujian, melainkan ridha. Kesadaran menjadikan setiap gerak bernilai, karena dilakukan dalam pengawasan batin yang terus hidup. Ketika kesadaran menjadi pintu utama, hidup tidak lagi terasa terpisah-pisah. Tidak ada lagi ruang yang sepenuhnya duniawi, karena semua berada dalam genggaman kehendak Allah. Makan, berjalan, berbicara, bahkan berpikir, semuanya bisa bernilai ibadah ketika disertai kesadaran akan kehadirannya. Inilah rahasia mengapa orang-orang yang sadar tampak sederhana, namun memiliki ketenangan yang dalam. Mereka tidak banyak bicara tentang Tuhan, tetapi hidup mereka memancarkan kehadirannya. Kesadaran membuat mereka berjalan perlahan, namun sampai. Pada akhirnya kesadaran bukan tujuan akhir, melainkan jalan yang terus dilalui. Ia bisa menguat, bisa melemah, tergantung seberapa jujur seseorang menjaga hatinya. Namun selama ada kesadaran untuk kembali, jalan itu tidak pernah tertutup. Kesadaran mengajarkan bahwa jatuh bukan akhir dan bangkit bukan kesombongan. Selama hati mau hadir, ibadah akan selalu menemukan jalannya. Dari sinilah ibadah sejati mengalir, tidak terputus oleh waktu, tidak terikat oleh bentuk, karena ia bersumber dari kesadaran yang hidup bersama Allah. Bab 3. Napas yang mengingat Tuhan. Ada sesuatu yang paling dekat dengan manusia, namun paling jarang disadari, napas. Ia hadir sejak lahir hingga akhir hayat, setia menemani tanpa pernah meminta balasan. Banyak yang menganggapnya biasa, padahal di sanalah tanda kasih Allah paling halus bekerja. Napas bukan sekadar gerak biologis, tetapi titipan kehidupan yang terus diperbarui setiap detik. Ketika seseorang mulai menyadari napasnya, ia sedang belajar kembali ke saat ini, ke ruang di mana Allah paling dekat dan paling nyata. Kesadaran terhadap napas membuka pintu untuk merasakan bahwa hidup ini sebenarnya sedang dipelihara, bukan dibiarkan berjalan sendiri. Dalam perjalanan makrifat, napas sering menjadi jembatan antara tubuh dan ruh. Ia mengajarkan kehadiran tanpa kata, zikir tanpa suara, dan ibadah tanpa bentuk. Setiap tarikan membawa pemberian, setiap hembusan mengajarkan pelepasan. Dari sini manusia belajar bahwa hidup bukan tentang menggenggam, melainkan menerima dan mengembalikan. Ketika napas disertai kesadaran, hati perlahan melunak. Pikiran yang gaduh mulai tenang, emosi yang liar mulai jinak. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara hati hadir di dalamnya telah berbeda. Napas yang disadari membuat seseorang berhenti berlari dari dirinya sendiri. Ia tidak lagi terjebak di masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang dipenuhi kecemasan. Ia berdiri di hadapan saat ini, dan di sanalah Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling lembut. Banyak orang mencari Tuhan di tempat jauh,
padahal dia telah menghadirkan tanda-tandanya di dalam diri. Napas menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan ketika hamba itu lupa mengingatnya. Ketika kesadaran napas terjaga, ibadah tidak lagi terasa terpisah dari hidup. Setiap helaan menjadi pengingat akan ketergantungan. Setiap hembusan menjadi pengakuan akan kefanaan. Dari sini tumbuh kerendahan yang alami, bukan dibuat-buat. Seseorang menyadari bahwa tanpa izin Allah, satu tarikan pun tidak akan terjadi. Kesadaran ini melahirkan syukur yang sunyi, bukan syukur yang ramai oleh kata-kata. Syukur yang tidak selalu diucapkan, tetapi dirasakan sebagai ketenangan yang menetap. Pada akhirnya, napas mengajarkan bahwa ibadah tidak harus selalu tampak. Ia bisa mengalir diam-diam, menyatu dengan hidup, dan menjaga hati tetap terhubung. Selama napas masih berhembus dengan kesadaran, selama itu pula ibadah tidak pernah berhenti. Inilah ibadah yang paling jujur, karena ia tidak bisa dipamerkan dan tidak bisa dipalsukan. Ia hanya bisa dijalani. Dan bagi jiwa yang terjaga, napas bukan lagi sekadar tanda hidup, melainkan jembatan yang terus menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Bab 4. Ketika dunia tak lagi mengalihkan. Dunia sering dituduh sebagai penghalang menuju Allah, seolah segala yang tampak di mata adalah musuh bagi perjalanan ruh. Padahal dunia tidak pernah berniat mengalihkan siapapun. Yang mengalihkan adalah hati yang melekat tanpa kesadaran. Ketika hati menggenggam dunia, seolah ia tujuan akhir, di sanalah hijab tercipta. Namun ketika dunia dipandang sebagai titipan, sebagai jalan singgah yang fana, ia justru berubah menjadi sarana pengingat. Dunia tidak lagi memalingkan, melainkan mengantarkan. Semua bergantung pada dari mana seseorang memandang dan dengan kesadaran apa ia melangkah. Pada tingkat kesadaran yang lebih dalam, seseorang mulai memahami bahwa dunia adalah bahasa Tuhan yang tidak ditulis dengan huruf. Setiap peristiwa membawa makna, setiap pertemuan menyimpan pesan. Kesenangan mengajarkan syukur, kesulitan melatih tawakal, kehilangan menyingkapkan hakikat kefanaan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Ketika kesadaran ini hidup, hati berhenti memberontak terhadap keadaan. Ia belajar membaca tanda, bukan mengutuk keadaan. Dunia pun berhenti terasa bising, karena hati telah menemukan pusat ketenangannya. Kesadaran ilahi membuat seseorang mampu hadir di tengah dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Ia bekerja, berjuang, dan bermimpi. Namun hatinya tidak diperbudak oleh hasil. Ia tahu bahwa usaha adalah amanah, sementara hasil adalah wilayah kehendak Allah. Dari pemahaman ini lahir ketenangan yang tidak tergantung pada pencapaian. Gagal tidak menghancurkan, berhasil tidak memabukkan. Dunia tetap dijalani dengan sungguh-sungguh, namun tidak lagi dijadikan sandaran terakhir. Inilah keseimbangan yang hanya lahir dari tauhid yang hidup. Ketika dunia tak lagi mengalihkan, ibadah pun tidak terganggu oleh kesibukan. Justru kesibukan menjadi ladang ujian kehadiran. Di tengah aktivitas hati diuji, masihkah ia ingat siapa yang memberi daya? Di tengah interaksi diuji kembali, masihkah ia menjaga adab dan kejujuran? Dunia menjadi cermin yang jujur, memperlihatkan sejauh mana kesadaran benar-benar tertanam. Bukan di saat sepi saja iman diuji, tetapi justru di tengah hiruk-pikuk kehidupan nyata. Pada akhirnya, dunia tidak perlu ditinggalkan untuk mendekat kepada Allah. Yang perlu dilepaskan adalah ilusi bahwa dunia mampu memberi rasa aman sejati. Ketika ilusi itu runtuh, dunia kembali pada posisinya yang wajar. Sarana, bukan tujuan. Dari sinilah ibadah mengalir dengan alami. Tidak terputus oleh kesibukan, tidak melemah oleh keadaan. Dunia tetap ada, namun tidak lagi berkuasa atas hati. Dan ketika hati bebas, ia mampu berjalan bersama Allah dimanapun berada. Bab 5. Diam yang lebih dalam dari kata. Ada wilayah dalam diri manusia yang tidak bisa dijangkau oleh suara, tidak bisa disentuh oleh kata, dan tidak bisa dijelaskan oleh bahasa. Wilayah itu hanya bisa didekati dengan diam. Diam bukanlah ketiadaan, melainkan kehadiran yang utuh. Ketika lisan berhenti berbicara dan pikiran berhenti berdebat, hati mulai mendengar. Di sanalah kebenaran bekerja tanpa perlu diumumkan. Diam menjadi pintu menuju kedalaman yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia dan kegaduhan batin. Banyak orang takut pada diam
karena di dalamnya tersembunyi perjumpaan dengan diri sendiri. Dalam diam, tidak ada pelarian. Luka muncul, kegelisahan naik ke permukaan, dan ego kehilangan tempat bersembunyi. Namun justru di sanalah penyembuhan dimulai. Diam yang disertai kesadaran, tidak menghakimi, tidak menolak, dan tidak memaksa. Ia hanya menghadirkan segala sesuatu apa adanya, lalu menyerahkannya kepada Allah. Dari sikap inilah hati belajar jujur, dan kejujuran itulah yang membuka jalan makrifat. Diam yang sadar bukanlah pasif, melainkan sangat hidup. Ia seperti laut dalam yang tenang di permukaan, namun penuh kehidupan di kedalaman. Dalam diam, hati menyaksikan bagaimana Allah bekerja tanpa suara, mengatur segala sesuatu tanpa perlu penjelasan. Kesadaran ini menumbuhkan keyakinan yang tidak bergantung pada bukti lahiriah. Seseorang tidak lagi menuntut jawaban segera karena ia percaya bahwa waktu Allah selalu tepat. Dia mengajarkan kesabaran yang lembut, bukan kesabaran yang menekan diri. Ketika diam menjadi kebiasaan batin, ibadah menemukan bentuk yang paling jujur. Tidak ada lagi kebutuhan untuk terlihat saleh atau terdengar fasih. Yang ada hanyalah kehadiran hamba di hadapan Tuhannya, tanpa perantara, tanpa topeng. Di titik ini, doa tidak selalu berupa permintaan, tetapi seringkali berupa penyerahan. Hati tidak lagi sibuk menyusun kata, karena ia telah belajar bahwa Allah lebih mengetahui daripada apapun yang bisa diucapkan. Pada akhirnya, dia mempertemukan manusia dengan hakikat keberadaannya, bahwa ia lemah, terbatas, dan sepenuhnya bergantung. Namun dalam keterbatasan itulah ia menemukan kekuatan sejati, karena ia bersandar pada Yang Maha Ada. Dia menjadi ruang di mana ibadah mengalir tanpa suara, tanpa jeda, dan tanpa tuntutan. Ia tidak mengundang perhatian, namun menguatkan jiwa. Dan bagi hati yang terjaga, diam bukan kekosongan, melainkan perjumpaan yang paling dalam. Bab 6. Tauhid yang dihidupi, bukan didebatkan. Tauhid sering berhenti di lisan dan pikiran, diperdebatkan dengan dalil, dijaga dengan istilah, namun belum tentu meresap ke dalam cara hidup. Padahal tauhid sejati bukan tentang seberapa fasih seseorang menjelaskan keesaan Allah, melainkan seberapa dalam hatinya bersandar hanya kepadanya. Tauhid bukan kemenangan argumen, tetapi ketenangan batin. Ia tidak menuntut pembuktian, karena ia hadir sebagai keyakinan yang menghidupi, bukan konsep yang diperjuangkan. Ketika tauhid hidup, hati tidak gaduh meski dunia bergejolak, sebab sandarannya tidak pernah goyah. Tauhid yang dihidupi terlihat saat manusia berhadapan dengan ketidakpastian. Di sanalah tampak jelas kepada siapa hati bergantung. Apakah ia bersandar pada kemampuan diri, pada manusia lain, atau pada Allah semata? Tauhid yang matang tidak menafikan sebab, tetapi tidak pula mengagungkannya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak menggantungkan hasil pada usaha. Dari sini lahir ketenangan yang tidak bergantung pada kepastian dunia, karena hatinya telah menetap pada kehendak ilahi yang lebih luas dan lebih bijaksana. Ketika tauhid meresap ke dalam kehidupan, rasa takut dan harap menemukan keseimbangannya. Takut tidak lagi melumpuhkan, dan harap tidak lagi melalaikan. Seseorang tetap waspada terhadap dosa, namun tidak tenggelam dalam putus asa. Ia berharap rahmat, namun tidak berani meremehkan amanah. Tauhid mengajarkan bahwa Allah Maha Pengasih sekaligus Maha Mengetahui, sehingga hidup dijalani dengan sikap hormat yang tenang, bukan dengan kecemasan yang berlebihan. Tauhid yang dihidupi juga melunakkan hubungan dengan sesama. Ketika seseorang tidak lagi menjadikan manusia sebagai sumber nilai tertinggi, ia berhenti mencari pengakuan yang melelahkan. Pujian tidak mengangkatnya, celaan tidak menjatuhkannya. Ia berbuat baik bukan untuk citra, tetapi karena kesadaran bahwa semua amal kembali kepada Allah. Dari sini lahir keikhlasan yang sunyi, yang tidak menuntut balasan selain ketenangan bersamanya. Pada akhirnya, tauhid bukan sesuatu yang selesai dipelajari, melainkan terus dijaga dalam perjalanan hidup. Ia diuji setiap hari melalui pilihan, sikap, dan cara hati merespons keadaan. Selama tauhid itu dihidupi, ibadah tidak pernah terasa terpisah dari kehidupan. Ia mengalir dalam keputusan, dalam kesabaran, dalam kejujuran yang sederhana. Tauhid menjadikan hidup ini utuh, karena semuanya kembali kepada satu pusat.
Dan ketika pusat itu kokoh, perjalanan ruh menjadi ringan, meski jalan yang dilalui tetap panjang. Bab 7. Cinta yang membuat ibadah terus hidup. Ada tahap dalam perjalanan ruh ketika ibadah tidak lagi digerakkan oleh rasa takut akan hukuman atau harapan akan ganjaran, melainkan oleh sesuatu yang lebih halus dan lebih dalam. Cinta. Cinta yang tidak gaduh, tidak menuntut, dan tidak perlu dibuktikan. Ia hadir sebagai kerinduan yang tenang, sebagai kecenderungan hati untuk selalu kembali. Ketika cinta ini tumbuh, ibadah berhenti terasa sebagai beban. Ia menjadi ruang perjumpaan yang dinanti, bukan kewajiban yang dihindari. Hati mulai memahami bahwa Allah tidak hanya ditaati, tetapi dicintai. Cinta kepada Allah tidak lahir dari paksaan, melainkan dari pengenalan. Semakin seseorang mengenal kasih-Nya, semakin ia sulit untuk berpaling. Ia melihat bagaimana hidupnya dijaga dalam cara-cara yang tidak selalu ia pahami, namun selalu tepat. Bahkan dalam luka dan kehilangan, ia menemukan sentuhan rahmat yang tersembunyi. Dari pengenalan inilah cinta tumbuh perlahan, bukan sebagai luapan emosi, tetapi sebagai kesetiaan batin yang menetap. Cinta ini tidak berisik, tetapi kuat menopang jiwa. Ketika ibadah digerakkan oleh cinta, hitungan mulai kehilangan maknanya. Seseorang tidak lagi sibuk menghitung pahala, karena yang ia cari bukan angka, melainkan kedekatan. Ia beribadah bukan karena takut tertinggal, tetapi karena rindu untuk hadir. Dalam cinta, ibadah menjadi alami, seperti seseorang yang selalu ingin berada dekat dengan yang dicintainya tanpa perlu alasan. Bahkan ketika ia lalai, cinta itu yang memanggilnya kembali, bukan rasa bersalah yang menghukum. Cinta juga mengajarkan kelembutan dalam beribadah. Tidak ada paksaan pada diri sendiri, tidak ada penghakiman pada orang lain. Seseorang memahami bahwa setiap hati memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh. Ia tidak tergesa-gesa, karena cinta tidak pernah tergesa. Ia menjaga ibadahnya dengan sabar, merawat kesadarannya dengan penuh kasih, dan menerima kekurangannya tanpa menyerah. Dari sini lahir istiqomah yang tenang, bukan semangat sesaat yang cepat padam. Pada akhirnya, cinta membuat ibadah tetap hidup bahkan ketika semangat turun dan keadaan berubah. Ia menjadi api kecil yang tidak menyala terang, tetapi tidak pernah padam. Selama cinta itu ada, hati selalu memiliki arah untuk kembali. Ibadah pun mengalir tanpa henti, bukan karena kewajiban yang menekan, tetapi karena cinta yang memanggil. Dan bagi jiwa yang telah mengenal rasa ini, hidup bukan lagi tentang mencari Tuhan, melainkan menjaga agar hati tidak berpaling darinya. Bab 8. Kehadiran ilahi di setiap detik. Banyak manusia merasa jauh dari Allah bukan karena jarak, melainkan karena perhatian yang terpecah. Hati sibuk kemana-mana, sementara kehadiran ilahi selalu menunggu di titik yang sama saat ini. Allah tidak bersembunyi di masa lalu yang penuh penyesalan dan tidak pula menunda perjumpaan di masa depan yang penuh harapan. Dia hadir di detik yang sedang berlangsung. Ketika seseorang menyadari hal ini, hidup perlahan berubah dari pelarian menjadi perjumpaan. Setiap detik tidak lagi berlalu sia-sia karena setiap detik menyimpan kemungkinan untuk hadir bersamanya. Kehadiran ilahi bukan sesuatu yang harus diciptakan, melainkan disadari. Ia sudah ada sebelum manusia mencarinya. Yang dibutuhkan hanyalah keheningan batin untuk menyadari bahwa Allah menyertai bahkan ketika manusia tidak menyebut namanya. Dalam kesadaran ini, seseorang berhenti menunggu momen khusus untuk merasa dekat. Ia tidak lagi bergantung pada suasana, tempat, atau kondisi tertentu. Dimanapun ia berada, apapun yang ia hadapi, kehadiran Allah tetap sama, utuh, dan tidak berkurang sedikit pun. Kesadaran akan kehadiran ilahi membuat hidup terasa lebih dalam dan lebih utuh. Seseorang tidak lagi terburu-buru melewati hari-harinya, karena ia tahu bahwa setiap momen adalah amanah. Kesibukan tidak menghilangkan Tuhan, dan kesunyian tidak membuatnya terasa lebih dekat dari biasanya. Semua menjadi seimbang. Dalam keadaan ini, seseorang belajar untuk menyertakan Allah dalam setiap keputusan, bukan dengan doa yang panjang, tetapi dengan kesadaran yang jujur. Hatinya bertanya sebelum melangkah dan menyerahkan hasil tanpa gelisah. Ketika kehadiran ilahi dirasakan di setiap detik, penderitaan pun berubah makna.
Ia tidak lagi dipandang sebagai hukuman, melainkan sebagai ruang pembelajaran. Luka tidak lagi memisahkan, justru seringkali mendekatkan. Seseorang menyadari bahwa Allah tidak hanya hadir dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam kesempitan. Kesadaran ini melahirkan ketabahan yang tenang, bukan karena kuat, tetapi karena merasa ditemani. Dalam kehadiran ini, air mata pun menjadi ibadah yang sunyi. Pada akhirnya, hidup bersama kesadaran, kehadiran ilahi bukan berarti tanpa lupa, melainkan selalu ingat untuk kembali. Manusia tetap manusia, dengan lalai dan jatuhnya. Namun perbedaannya ia tidak berlama-lama tersesat. Setiap detik menjadi pintu pulang. Selama kesadaran itu dijaga, ibadah tidak pernah benar-benar berhenti. Ia mengalir dalam kehadiran yang lembut, menemani hidup dari satu detik ke detik berikutnya, hingga perjumpaan terakhir yang tidak lagi membutuhkan waktu. Bab 9 menjadi hamba tanpa identitas palsu. Dalam perjalanan menuju kedalaman, ada saat ketika identitas-identitas yang selama ini dipakai mulai terasa berat. Label saleh, alim, atau merasa lebih mengerti perlahan menjadi beban batin. Di titik ini, jiwa mulai merindukan kejujuran yang lebih sunyi. Ia ingin menjadi hamba tanpa harus terlihat sebagai siapa-siapa. Kesadaran ini tidak membuat seseorang rendah diri, justru membebaskannya dari kebutuhan untuk diakui. Ia menyadari bahwa di hadapan Allah tidak ada identitas yang lebih tinggi selain kehambaan yang jujur. Identitas palsu sering lahir dari ketakutan. Takut tidak dianggap, takut diremehkan, takut tidak bernilai. Namun ketika hati mulai bersandar sepenuhnya kepada Allah, ketakutan itu perlahan luruh. Seseorang tidak lagi membangun citra untuk menjaga harga diri, karena harga dirinya telah dititipkan kepada Tuhan. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada manusia. Yang dijaga hanyalah agar hatinya tetap lurus, meski langkahnya tidak selalu sempurna. Kejujuran batin menjadi pakaian yang paling ringan dan paling menenangkan. Menjadi hamba tanpa identitas palsu juga berarti berani melihat diri apa adanya. Tidak menutup kekurangan dengan dalih spiritual dan tidak membesar-besarkan kelebihan sebagai prestasi ruhani. Seseorang belajar menerima bahwa ia sedang berjalan, bukan telah sampai. Kesadaran ini melahirkan kerendahan yang alami, bukan dibuat-buat. Ia tidak sibuk mengoreksi orang lain, karena ia tahu betapa sering dirinya sendiri perlu dikoreksi oleh Allah dengan cara-cara yang lembut namun tegas. Dalam keadaan ini, ibadah menjadi lebih jujur. Tidak ada lagi dorongan untuk tampil lebih baik dari yang lain. Doa-doa menjadi sederhana, bahkan sering kali tanpa kata. Yang ada hanyalah kehadiran hati yang apa adanya. Seseorang tidak merasa lebih dekat dari orang lain, tetapi merasa cukup dekat untuk terus kembali. Inilah ibadah yang tidak memerlukan panggung, karena ia tumbuh di ruang batin yang tidak terlihat. Pada akhirnya, melepaskan identitas palsu adalah bentuk pembebasan ruh. Hamba kembali pada asalnya, lemah, bergantung, dan membutuhkan rahmat. Namun justru dalam pengakuan itulah kekuatan sejati ditemukan. Ketika tidak ada lagi yang perlu dipertahankan di hadapan manusia, hati menjadi lapang untuk sepenuhnya berserah kepada Allah. Dari sini ibadah mengalir dengan tenang, tanpa topeng, tanpa tuntutan, hanya kehambaan yang hidup dan terus berjalan menujunya. Bab 10, ibadah yang tak pernah usai. Pada akhirnya perjalanan ini bermuara pada satu kesadaran yang sederhana namun dalam. Ibadah bukanlah sesuatu yang dimulai dan diakhiri, melainkan sesuatu yang dihidupi. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk yang dikenali, namun selalu ada dalam kesadaran yang terjaga. Ketika seseorang memahami hal ini, ia berhenti mengejar kesempurnaan lahir dan mulai menjaga kehadiran batin. Ibadah tidak lagi terasa sebagai daftar kewajiban, tetapi sebagai napas kehidupan yang mengalir perlahan, tanpa paksaan, tanpa jeda. Ibadah yang tak pernah usai lahir dari hati yang telah berdamai dengan ketidaksempurnaan dirinya. Seseorang tidak lagi menunggu menjadi baik untuk mendekat kepada Allah, karena ia sadar bahwa mendekatlah yang akan membuatnya dibimbing menuju kebaikan. Dalam kesadaran ini, jatuh tidak menjadi akhir dan bangkit tidak menjadi kebanggaan. Semua adalah bagian dari perjalanan pulang. Hati belajar menerima bahwa proses adalah bentuk rahmat dan waktu adalah ruang pendidikan yang Allah sediakan dengan
penuh kasih. Ketika ibadah menjadi keadaan, hidup tidak lagi terbelah antara yang suci dan yang biasa. Semua kembali pada satu poros, kehadiran Allah. Bekerja, beristirahat, berbicara, bahkan berdiam, semuanya dapat bernilai ibadah ketika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang lurus. Tidak ada lagi kecemasan berlebihan tentang kurangnya amal, karena setiap detik adalah kesempatan untuk kembali hadir. Ibadah tidak menuntut suasana khusus, karena ia telah menyatu dengan cara hidup. Dalam keadaan ini, hati menjadi lebih tenang menghadapi perubahan. Dunia datang dan pergi, keadaan naik dan turun, namun pusat batin tetap terjaga. Seseorang tidak lagi mencari ketenangan di luar, karena ia telah menemukan sumbernya di dalam hubungan yang hidup dengan Allah. Ketika kesulitan datang, ia tidak bertanya mengapa, melainkan bagaimana berserah. Ketika kelapangan hadir, ia tidak terlena, karena ia tahu semua adalah titipan yang akan kembali. Ibadah yang tak pernah usai bukan tentang menjadi luar biasa, tetapi tentang setia dalam kesadaran. Setia untuk kembali setiap kali lupa, setia untuk merendah setiap kali merasa tinggi, dan setia untuk berserah setiap kali merasa mampu. Selama kesetiaan ini dijaga, ibadah akan terus mengalir, menemani hidup hingga akhir. Dan pada saat perjumpaan terakhir tiba, tidak ada lagi jarak yang harus ditempuh, karena sejak awal, hati telah berjalan bersamanya. Sebelum kita benar-benar menutup video ini, izinkan hatimu diam sejenak. Tidak untuk mengingat banyak hal, cukup untuk menyadari satu hal penting, bahwa Allah tidak pernah jauh. Jika selama ini ibadah terasa berat, mungkin bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hati lelah berjalan sendiri. Ingatlah, setiap napas yang masih berhembus adalah undangan untuk kembali hadir. Tidak perlu sempurna, tidak perlu menunggu waktu yang tepat, cukup kembali, dengan jujur, dengan sadar. Semoga apa yang kamu dengar malam ini tidak berhenti sebagai suara, tetapi menjadi cahaya yang lembut di dalam hidupmu. Dan jika hatimu merasakannya, biarkan ibadah itu mengalir tanpa henti sepanjang waktu.